Terus saya duduk diam, stafnya datang, Mas duduk di kursi Mas, ternyata duduk di atas akuarium. Nah pas rokok abu-abu berserakan, saya masih agak ngeri ngelihat Mas Bambang Pacul. Ternyata beliau yang ngelapin abu rokoknya. Udah sama saya tumbuh di Bukit Tinggi yang tidak banyak toko buku, tidak banyak fasilitas. Tapi anak saya ini ternyata anak privilege. Udah bareng tuh. Oke, kita akan tutup Arif punya sedikit perspektif untuk Ya, kita pada malam hari ini dalam adu perspektif kali ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, lu julukan lu apa kalau Bambang kan Bambang Pacul, Bambang Fosil. Mohon izin. Mohon izin. Ampun. Ya, ini karena ngomong demi Indonesia tadi Prof. EG tadi kan. Ini demi Indonesia kemarin itu akhirnya membuat istri saya punya bahan. Gara-gara Menteri Kesehatan langsung menegur lingkar perut saya dari atas panggung. Ya, lu kamu dengerin Menkes nih katanya. Kurangin berat badan kamu. Ini tinggal nunggu Menteri Agama untuk menegur saya supaya sholat lebih rajin. Jadi agak lengkap nih, agak lengkap gitu. Nah, terima kasih untuk percakapan yang menyenangkan hari ini. Nggak nyangka bisa walaupun lewat hujan, badai tadi kita sampai di kesimpulan Prof. EG yang cemerlang tadi ya, yang diamini oleh Mas Bambang Pacul, yang mungkin bisa salah kalau menurut Ibu Ketua Umum gitu kan. Ini Ibu Ketua Umum ya ini berbaris gitu kan. Jadi kalau dengar nama Mas Bambang Pacul ini saya awal-awal perasaan saya ya Mas Bambang, ini agak takut gitu. Ini kalau gimana ya kalau dekat sama orang ini kutipan-kutipannya agak mengagetkan gitu. Banteng celeng gitu kan, terus kemajon dan lain-lain lah, banyak kutipan-kutipan yang menggegerkan orang gitu. Gemeter gitu kan semuanya kalau Mas Bambang Pacul ngomong tuh langsung gemeter. Kayaknya efeknya harus diukur dengan seismograf gitu kan. Berapa skala Richter itu kan getarannya gitu. Nah jadi memang ini yang saya perhatikan agak takut gitu. Dan pertama kali ke rumah Mas Bambang Pacul gitu kita berdiskusi mau ngundang untuk datang ke sini Prof. EG. Saya duduk diam menahan rasa takut tadi karena suasananya gelap gitu kan. Mencekam sekali suasananya menunggu Mas Bambang Pacul. Terus saya duduk diam, stafnya datang, Mas duduk di kursi Mas, ternyata duduk di atas akuarium. Turun dulu. Tuh temannya turunin, saya turunin Budi juga. Ada dua orang yang duduk di atas akuarium. Untuk minta Mas Bambang Pacul datang hari ini waktu itu. Dan ya datang situ, duduk, beliau ngerokok. Akhirnya saya beranikan ngerokok juga karena beliau ngerokok. Akhirnya ngerokok. Nah kalau saya ngerokok biasanya banyak abu-abu yang berserakan gitu. Nah pas rokok abu-abu berserakan, saya masih agak ngeri ngelihat Mas Bambang Pacul. Ternyata beliau yang ngelapin abu rokoknya. Dan saat itu saya udah nggak ngeri lagi Prof. Karena ternyata Mas Bambang Pacul ini seperti bapak-bapak mainstream cinta kebersihan lain aja gitu. Bambang nyapu. Iya, nyapu. Dibersihin. Jadi itulah. Tokoh Sri Mulat. Iya, itulah yang mengubah perspektif saya tentang Mas Bambang Pacul gitu. Meja dilapin, baru asistennya datang untuk membersihkan setelah itu gitu. Nah saya ini bapak baru gitu ya, bapak baru dan punya anak saya masih 5 tahun umurnya sekarang Mas Bambang, masih kecil TK gitu. Dan ternyata saya perhatikan anak saya ini anak privilege. Ternyata beda sama saya tumbuh di Bukit Tinggi yang tidak banyak toko buku, tidak banyak fasilitas, tapi anak saya ini ternyata anak privilege. Karena neneknya doktor sosiologi dan kakeknya pernah kuliah PhD ilmu politik di Amerika gitu. Jadi ternyata ini anak privilege. Kalau anak-anak mainstream lain kalau lihat, opa, aku mau jajan.
Kalau anak saya enggak, opa, aku mau baca buku, katanya sama opa gitu. Ternyata anak privilege gitu kan. Nah, karena anak privilege, kalau dia lebih pintar dari anak-anak mainstream lainnya, kenapa jadi salah dia gitu loh, Bro. Nah, itu yang banyak di pikiran kita selama ini gitu. Jadi itu yang terjadi gitu dengan anak saya gitu ya. Ini agak dalam. Kenapa jadi anak saya yang disalahkan kalau dia privilege dan dia bisa memahami ilmu Kalau dia pengetahuan? privilege atau keminter, kenapa dia yang disalahkan? Iya kan, karena dia memang privilege, bapak kakek neneknya ngerti ilmu, senang ilmu pengetahuan gitu. Ya. Nah, itu juga yang saya lihat misalnya hari ini ya, ini kita baru ngomong politik nih, ya. Tadi belum. Tadi belum, baru ngomong soal keluarga gitu. Ngelap itu pada politik. Jadi kalau ngomong politik, kemarin sempat rame video Bu Puan lagi cemberut gitu, lempar kaos, rame di mana-mana itu Mas, dan banyaklah beragam pandangan gitu ya. Kalau saya lihat, ya mungkin kita nggak tahu kan yang terjadi di situ. Jangan-jangan Bu Puan bukan marah sama masyarakat, tapi karena panas, terus kaosnya kurang mungkin, atau banyak persoalan teknis lain yang, wah kok penyelenggaraan kayak begini nih gitu. Mungkin kayak gitu, saya bercoba untuk positive thinking gitu sama Bu Puan gitu ya. Mungkin kenapa ya orang malah banyak yang menghujat, itu juga saya agak bingung gitu. Karena memang kayaknya kita susah terima orang yang apa adanya gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi. Oke, demikian Adu Perspektif malam hari ini ditutup oleh perspektif monolog oleh Ari. Kali ini Prof. Ege lah yang menutup lah. Enggak, kalau yang ini sebetulnya stand up, tapi gaya-gaya yang kita bayangkan sebagai stand up yang membuat kita itu punya semacam bayangan, ini ke arah mana ya? Ini ke arah siapa ya? Misalnya seperti yang tadi kan? Siapa yang disindir? Iya, siapa yang disindir? Siapa yang privilege ya? Siapa yang privilege? Yang lempar-lempar kaos ya kan? Mungkin gara-gara ada yang teriak, Mbak Puan Presiden, bisa juga ya kan? Kan hati-hati, soalnya kalau nanti bisa disemprit juga gitu loh. Jadi Ya, yang paling jelas adalah tadi yang ngelap meja adalah Bambang Pacul. Oke. Kali kalau ada yang teriak harus bilang, Mbak Puan Presiden, kalau ada perintah umum, ketua umum. Kurang 5 kata, kurang 5 kata. Udah ada solusinya. Harus lengkap. Itu solusi jitu buat semua kader. Coba kasih pesan untuk semua kader PDI Udah Perjuangan. jelas, PDI Perjuangan itu partai besar, ya kan? Berpucuk ke atas, menganyam ke samping, berakar ke bawah, ya kan? Dan selalu ada, boleh tuh loh, ada tesis antitesis dialektika Jumat siang, ada di DPR, lantai 7. di lantai 7, terus kemudian para ahli juga boleh masuk sebagai pasak-pasak di pacul itu, sehingga mengarah ke tujuannya. Dan yang paling membahagiakan kita malam ini, sebagai salah satu partai besar, tentunya semua yang lain partai besar juga, kecuali yang terancam ke Senayan misalnya ya, itu harus memperbaiki diri. Nah, di dalam itu semua persoalan sudah selesai. Jadi Mas Bambang, Mas Ganjar, ya kan? Mbak Puan, semua persoalan sudah selesai. Tinggal ke depannya 5 kata ini penting, dan semuanya harus sama-sama menghayatinya nih. Kalau menurut saya dengan gembira, karena dari tadi wajahnya gembira. Saya pancing marah aja nggak keluar sama sekali. Karena Jadi, wajahnya sudah menakutkan ya. yang tadi lah. Jadi kita menunggu ada stand up seperti itu, yakinlah akan ada. Kalau Torik mau dan Mas Bambang Pacul sudah mengamini, ya kan? Cuma ditambah satu aja, kata-kata yang paling puncak terakhir ya, saya yakin nih, tadi dia seperti mau berbisik, tapi saya tahan, jangan terlalu dieksplor. Jangan duduk di atas akuarium. Gitu. Oke, sampai jumpa.